Puji Tuhan, sampai sekarang belum pernah terlambat. Apa yang ada hari ini, beta belajar dari siapa? Beta belajar itu dari Om Yunus. Kau semua di Kuala Barat pasti tahu Om Yunus. Satu quote di hari ini. Satu kalimat tertentu dengan akhir itu sudah selalu ada sukacita itu. Ada yang menarik perhatian nih, Pak. Kenapa selalu ada F di terakhir? Ini sudah. Sama juga bet pikir sama kayak kau siap firman ya. Kau tuh mau pimpin ibarat kan kau tuh mesti menulis dulu. Kalau kau tuh tulis di kertas, taruh di buku, selesai dia di situ. Q-Line Podcast Show. Q-Line Podcast Show. Ya, salam Pak Pendeta. Salam, salam Kak Keno. Selamat hari Selamat. Ya. Ini sehat-sehat kok Bapak. Baik, sehat, sehat Kak. Ini kesibukan apa nih akhir-akhir ini selain pelayanan, kesibukan setiap hari? Tiap hari ini urus anak ya. Anak agak sekolah agak jauh dari Kupang Barat, harus ke Kupang, jadi pagi-pagi mesti jalan, antar, jemput, lalu pulang, mulai siap untuk hal-hal yang berhubungan dengan urusan gereja. Oh, jadi setiap hari antar jemput. Ya. Ini harus gabung di komunitas PBPA, Persatuan Bapak-Bapak Pengantar Anak. Oke, siap. Memang boleh kalau musim hujan begini nih memang kau tong susah Iya. pagi-pagi, tapi ya upayakan untuk pagi-pagi sambil terlambat. Apalagi kau tong harus kayak ini anak masuk jam 7. Jadi Pagi-pagi itu dari rumah jam berapa? jam 6 sudah mesti jalan. Jam 6. Jam- Ya, lewat-lewat sedikit lah sampai jam 6.15 itu beta anggap itu agak terlambat itu. Jangan sampai kotong di jalan ini Ngebut baburu sudah. ngeri. Itu sah. Iya, karena jarak dari rumah ke ini juga cukup jauh ke sekolah. Hitungnya 21 kilo. Beta hitung 21 kilo, standar kecepatan 60 60 km per jam. 60 km per jam. Kalau terlambat ya lumayan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang belum pernah terlambat. Amin. Bahkan kadang-kadang juga lebih cepat sampai juga dari yang lain. Keren. Ya. Kalau jauh ya. Kalau Tapi jauh. itu kayak Bapak pun biasa tulis-tulis selalu ada sukacita di tiap mengantar anak. Guys, kau tuh mau begitu jadi anak juga semangat pagi untuk siap sekolah. Jadi Iya. rasanya kotong yang antar juga. Kotong harus lebih semangat lagi. Jadi sama kayak anak sekolah juga setiap hari harus bangun pagi untuk Tiap hari mesti bahkan harus lebih cepat harus bangun. lebih cepat bangun. Iya. Karena paling tidak jam 4 mesti bangun, siap segala macam. Lalu jam 5 kasih bangun dia dan siap sudah Siap. jam 6 kita Go, gas dari rumah. ya Iya. Nah, Bapak Pendeta nih selain kesibukan yang itu juga, kita sering-sering lihat Bapak tulisan, sering-sering posting di Facebook, terus ada juga di website Klasis nih, Bapak tulisan paling banyak. Bapak nih memang hobi menulis atau sejak kapan nih hobi tulis nih? apa ya? Beta pikir karena kau punya media. Dimulai dari ini kau punya media sosial, Media punya sosial Klasis ya. terutama Facebook. Lalu apa ya? Kadang-kadang beta kayak rasa, aduh, kenapa di media nih orang lebih banyak kasih kotong berita-berita yang agak sone enak, Atau curhat begitu. curhat, kasih kotong dompung segala macam, bahkan ya minta maaf, bamaki juga ada Iya. di ini media dan kadang-kadang kayak kawan kenapa kita mesti berkawanin orang yang begini walaupun sebenarnya kotong perlu berkawan juga beta pikir perlu juga jadi sudahlah kotong ya antisipasi dengan kasih ini sudah bikin di media seperti beta tulis hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi orang Yang mau ya, motivasi hal-hal orang. lain Iya. bahwa bukan berarti kotong son ada kotong juga ada juga hal-hal itu son menyenangkan juga tapi jangan tambah lagi untuk bikin son enak lagi. Jadi media sosial jangan dijadikan tanpa curhat atau tanpa hujat orang ya. Iya, bagi beta itu. Ya, Mungkin lebih orang bisa dapat hal-hal baru, hal-hal baik dan karena itu ya sudah tulis apa yang ada dalam diri, apa yang kau pikir rame ya setidaknya itu baik begitu. Dan karena itu ya beta tuangkan dalam tulisan-tulisan saja di
media di sosial. media sosial. Jadi ingat itu ya, yang kawan-kawan kuba lain dong, jangan tulis-tulis sembarang ya. Kalau putus cinta jangan tulis sembarang. Tapi dong ini terbaik saya mau apa? Hanya perempuan yang sontopeng akun iman saya tolak sendok. Nah bapak, omong tentang tulis nih bapak, apa yang mendorong bapak untuk mau tulis begitu? Kenapa mau tulis? Apa yang? Ya itu sudah seperti yang tadi kita bilang, beberapa keresahan-keresahan itu tentang apa yang orang taruh di media sosial. Karena kotong ya beta juga pengguna aktif juga, hampir setiap hari beta Buka. paling tidak membuka dan harus punya satu quote di hari itu, satu kalimat tertentu dengan akhir itu sudah selalu ada sukacita itu. Selalu Untuk ada sukacita. harus ada selalu sukacita. Bahkan dalam keadaan yang soalnya menyenangkan pun Harus ada kita pun sukacita. harus ada sukacita juga. Jadi itu yang bikin beta mau untuk menulis. Tapi juga ya kakak juga banyak kali mendorong beta untuk mari menulis. Hanya memang sampai hari beta belum menuntaskan dia keinginan tentang menulis. Itu yang beta harus ya mulai lagi untuk memotivasi diri untuk menulis seperti apa kakak pun permintaan. Beta kakak permintaan. Jadi salah satu motivatornya ini bapak pun kakak sendiri ya. Ada Untuk menulis. Nah kalau omong tentang menulis nih, kira-kira menulis nih bakat dari diri sendiri atau memang itu sesuatu yang bisa diasah? Ya kayak orang bilang kalau bisa main gitar tuh itu memang di talenta sudah lahir. Nah menulis nih kira-kira itu bakat yang betul-betul alami atau sesuatu yang sebenarnya bisa diasah? Ya dia bisa alami juga diasah. Ya, alami dalam pengertian kotong punya keinginan itu. Pasti orang punya keinginan. Hanya soal kita adalah bagaimana memulai. Beta mengajak beberapa orang untuk mari bantu beta di website tulis sedikit website klasis ini. Iya. Beta ajak dong, mari sudah bantu beta dong, beta sendiri ya. Bosan juga bantu tulis satu dong. Kau tuh tahu mau mulai dari mana bapak? Dong bilang begitu. Itu dia. Kadang orang mau tulis nih orang pikir ini beta di otak nih konsep sebanyak. Ada. Tapi kata awal nih kalimat pertama nih kita mulainya dari apa begitu. Itu sudah. Nah ada tips dan trik kesana karena memang beta juga pernah alami itu. Mau tulis nih di otak nih sudah ada, beta mau mulai ini dari mana begitu. Beta juga mengalami juga karena kau tuh mau mulai dari mana ini? Misalnya in hari mau tulis apa? Iya. In hari ini mau tulis apa ini? Aduh. Tapi kemudian berusaha untuk memikirkannya. Ini paling tidak dapat satu kata misalnya. Iya. Kau dapat kata apa? Keyword begitu. Oh ya, keywordnya apa? Keywordnya ini kelemahan. Oke, kalau begitu beta meramu ini kelemahan jadi kalimat apa? Oh gitu. Ya, kalau beta agak susah, sudah kutip ayat Alkitab kutip ayat Alkitab. Tapi yang berhubungan dengan kelemahan untuk menguatkan beta. Menguatkan beta dari ayat Alkitab. Oke, kalau memang beta sudah dapat ya mungkin ya hal-hal yang berhubungan dengan kelemahan itu apa. Hari ini ketemu firman kan tentang hikmat Iya. bersama hikmat Tuhan. Sudah, beta bilang sudah beta kutip saya dari apa yang ada hari ini. Beta belajar dari siapa? Beta belajar itu dari Om Yunus. Kau semua di Kuala Barat pasti tahu Om Yunus ya. Iya. Ini hari beta status di Facebook. Oh iya, Bapak Yunus. Postingannya Bapak Yunus. Iya. Beta taruh di muka. Minta maaf kalau ada yang mau agak sedikit ini Bapak Yunus. Karena bagi beta dia juga beta inspirasi tentang hikmat. Ayat itu kan beta buka Kau lihat ayat itu. Beta kurang hafal ini ayat firman hari ini. Tapi agak menarik buat beta untuk kemudian beta pikir itu. Kau belajar dari Bapak Yunus ini. Dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi beta pikir, beta mau bilang bahwa kita semua kan berhikmat. Bapak Yunus juga berhikmat. Walaupun orang Kupang Barat bilang, bab tua ini. Hanya berdiri di jalan. Hanya berdiri di jalan, berribut kiri kanan. Tapi ini pagi beta bilang di jemaat, di gereja, beta bilang, kau bisa belajar satu hal dari dia tentang itu. Tentang bagaimana berhikmat. Iya. Bahkan beta malu.
Kan dia pi mana-mana dia bawa Alkitab. Iya. Iya, memang Cek. beta beberapa Cek kali Bapak Yunus, Bapak Yunus nih. Pasti ada perjanjian baru di depan saku. Betul. Tentang. Kedua, kalau dia lewat di depan gereja, beta alami dia naik, Iya. dia masuk dan dia berdoa. Entah dia omong apa beta son tahu. Tapi bagi beta yang merahin, beta malu. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Pernah satu kali dia singgah di rumah. Di rumah Pelayan. Iya. Datang dan langsung beta bingung dia mau bikin apa beta ini. karena kan dia bahasa kan sudah jelas, Iya. son mengerti apa. Tapi selama dia kasih keluar Alkitab dan dia mulai berdoa. Berdoa ke sebab pendeta nih. Justru itu kan. Justru itu. Majelis mungkin jarang-jarang Minta ketuk maaf pintu, kadang-kadang ketemu ya Bapak Maafkan Tuhan itu kan datang untuk ibadah. Ibadah. Rumah tangga kita mengerti itu. Tapi datang untuk mendoakan pendeta Bapak Yunus saja. Dan beta alami itu 2 orang. Satu di Rote, satu di Kokong Barat. di Rote juga. Di Rote juga sama juga. Ada satu juga yang persis seperti Bapak Yunus juga. Iya. Datang dan doakan kami. Selain dia datang dia minta didoakan, tapi kami dia doakan kami di pastori. Beta harus bilang itu orang-orang berhikmat juga, walaupun ketong bilang kayak kodong kenapa model begitu, dong kayak seperti terasing dan tidak dapat apa sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Tapi dari mereka kita juga belajar tentang Tuhan pakai dong untuk berhikmat dan mempermalukan kotong. Iya. Yang kotong rasa kotong lebih berhikmat dari dong. Nah. Luar Ya, biasa. Itu pelajaran hidup untuk beta. Ya. Menulis. Iya. Nah, memang itu juga tuh butuh hikmat dulu, butuh konsentrasi baik-baik dulu begitu baru bisa tulis ya. Karena kadang-kadang saat otak ya kalau Bapak sendiri pengalaman sendiri bagi karena dari pencara saat kayak memotivasi diri sendiri itu saat ada stuck otak kayak sonde mampu mau bikin satu tulisan konsentrasi ada terganggu begitu. Ya. Kalau memang Sony Memotivasi diri sendiri lah. ya memang butuh tempat untuk lebih konsentrasi. Butuh tempat untuk Butuh konsentrasi. tempat untuk konsentrasi bukan hanya tentang di sunyi. Mm-mm. Di keramaian juga tuh bisa konsentrasi juga atau agak sedikit tapi kalau terlalu rame memang agak susah. Tapi untuk urus website di beberapa berita beta antar anak ke sekolah lalu beta bawa laptop sudah sambil menunggu beta kerja. Itu di tengah maksudnya ya tidak terlalu rame sih tapi ya di Taman Fontaine. Taman Fontaine. Hiruk pikuk kendaraan, kendaraan dan segala macam, tapi beta berusaha untuk paham, memahami bahwa beta mesti menyelesaikan beta pembagian. Iya. Beta pemberita. Kayak apalagi kotong kerja sendiri karena kotong deadline sendiri, kapan mau taruh, apa sih, segala macam. Jadi Sony terburu-buru deh. iya, Sony terburu-buru juga. Jadi atur tempat, siapkan. Yang penting dia punya ini ada. Sama juga pikir sama kayak kotong siap firman ya. Kotong mau pimpin ibadah juga, kotong mesti menulis dulu. Iya. Baca, tulis. Biasa di kapan? Kakaknya Nobi, kalau pimpin ibadat kan mesti ada waktu tertentu untuk siap ya. Iya. Ya. Tapi kalau beta memang beta bisa yang kayak harus rame-rame begitu. Harus sendiri karena memang kadang beda-beda orang ya. Ada orang yang butuh tempat sepi. Ada orang yang ya sonde terlalu sepi agak rame jadi bisa berkonsentrasi sih. Karena beta rasa kayak mau menulis tuh ketong juga harus perlu menjiwai ketong punya tulisan ya. Atau kemana? Pasti begitu karena kotong tahu apa yang kotong tulis. Kotong mau tulis apa, kotong tahu apa yang akan kotong tulis. Dan dia punya dampak dari tulisan itu kotong bisa kira-kira memang setidaknya ini beta menulis apa ini. Iya. Lalu kalau orang membaca dong berpikir tentang apa. Iya. Ya kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, apalagi kalau kau misalnya punya hubungan tertentu dengan seseorang dan orang rasa ini orang sindir beta. Ada orang yang tersinggung bodoh-bodoh tahu jadi kalau maksud lain begitu kau status di Facebook ya
tersinggung. Padahal kota punya Betul, tujuannya kota bukan tujuan pilihan. bukan iya. Jadi Beda tafsiran. beda tafsiran. Jadi, karena menulis itu memikirkan dampak. Ini kalau menulis media sosial ya, sama juga dengan menulis di website juga begitu. Tapi kemudian kita belajar kalau orang menulis di website dan dia itu jadi kemudian jadi berita, kotong dikasih tahu bahwa orang harus ya setidaknya dia punya hak jawab. Orang itu punya hak jawab. Oh ini orang tulis begini dan karena itu salah. Kalau itu dia punya hak jawab. Apakah membalasnya dengan menulis lagi untuk menjawab itu atau apa untuk penjelasan-penjelasan tertentu. Tapi setidaknya menjawab itu dengan ikut menulis. Kanternya dengan menulis. Bukan datang marah-marah. Iya. Supaya membandingkan bahwa ini data, ini jelas, ini sama atau tidak. Menurut yang kotong dapat begitu. Dan memang supaya kau punya tulisan ini bisa tersampaikan dengan baik juga, kau harus pahami baik-baik, menjiwai, supaya sama kayak orang bikin lagu begitu ya, dengan perasaan, Dengan supaya perasaan. tujuannya tersampaikan orang yang baca jo berasa gitu. Orang dengar. Nah, kayak hari-hari ini nih kayak banyak orang yang khususnya orang muda ya Bapak ya. Kemarin tuh keren sekali waktu Camp Pemuda Klasis Kupang Barat itu. Di acara pembukaan Bapak minta untuk orang muda tulis tentang Itu kegiatan menulis. itu. Ada berapa orang Bapak ya kira-kira yang Aduh, kita Sekitar lupa 3 pasti. atau 4. Lebih dari itu, sekitar 5 atau 6 lah. Nanti kita lihat di website ada di situ. Tapi banyak yang datang dan kasih. Jadi bagi beta itu bagus. Ya, mereka semua mulai. Hanya setelah itu juga hilang. Tidak. Padahal beta berharap dong kemudian bantu Tertarik menulis lagi apa yang ada di jemaat. Iya. Apa yang ada di jemaat, dong hari-hari do yang mengalami. Jadi datang menulis. Tapi itu sudah. Beta senang karena ada sekitar 8 kalau tidak salah. banyak juga. Banyak. Ada yang kirim 2 lagi malah. Wih, keren. Iya, sebenarnya memotivasi karena memang orang muda nih hari-hari ini kayak lebih senang baca atau lihat-lihat hal-hal yang kayak tadi kita omong di awal. Hal-hal yang sebenarnya bikin rusak otak sah. Baca-baca postingan yang hobi untuk menulis tuh kurang. Satu hal karena memang kotong ini kan budaya bukan budaya menulis ya kan. Kita ini kan budaya lisan, bawa omong. Iya. Kotong ini bawa omong. Kalau suruh bawa omong dia akan bawa. Sama ke sekarang ini pasti kotong bawa omong banyak. orang Ya, timur gitu. bilang, apa, Sekarang yang bawa omong ini coba tulis sendiri. Iya. Mulai bingung mulai dari mana? Iya, betul, tuh. Padahal ada bawa omong ini. Iya. Jadi beta bilang dong, omong apa yang tulis apa yang bos omong? Bos omong tuh tulis sudah. Nanti sebentar baca ulang, perbaiki. Nah, baca ulang baru perbaiki apa yang tadi omong itu. Jadi salah satu caranya gitu. Apa yang kau tahu omong tuh Apa yang tulis kau tahu? sudah. Nah, itu sudah. Itu yang beta juga kadang bingung. So omong banyak nih, tapi omong mulai banyak. ke mana nih? Nah, tulis sudah yang omong itu. Itu baru perbaiki menurut kaidah bahasa. Oke. Nah, perbaiki menurut kaidah bahasa. Itu sudah bikin begitu daripada kotong susah sekali begitu. Nah, beta bilang dong begitu. Iya. Tulis apa yang kau tahu, mulai dari apa yang kau tahu omong dulu. Mau omong apa? Ya kan karena itu. Kau siap khotbah misalnya. Ini hari di pengantar apa? Nah pengantar itu yang kau tulis. Ya, karena kau pasti akan omong itu. Iya. Tulisan dia. Sama menulis yang sederhana pun pasti begitu. Mulai dari apa yang kau omong. Karena kau budaya bawa omong. Suruh tulis. Mas Pikir panjang dulu. Tapi kalau Tapi omong kalau suruh bawa omong, dia lancar. pikir panjang juga. Tapi kalau bawa omong ya kasih gitu ini, dia bilang berjam-jam juga jadi juga. Jadi tulis dulu apa yang kau omong. Tulis Setelah itu dulu, perbaiki, perhatikan kaidah berbahasa. Memang kadang-kadang kan ya, kotong ini tahu bahasa Indonesia. Kotong juga omong bahasa Kupang, bahasa Melayu Kupang hari-hari. Kotong di Kupang Barat sini bahasa Rote, Helong, Timor, ya kan semua omong pakai. Nah itu kan campur di dalam. Begitu kotong bikin dia dalam satu tulisan yang seperti kaidah bahasa, kotong mesti tahu ini dia bahasa Indonesia atau bahasa apa. Iya. Apakah dia sudah ada percampuran dalam bahasa daerah atau apa? Sehingga, perbaiki sudah ikut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya begini. Nah, maka mesti banyak baca juga. PR tambahan,
banyak Harus membaca. banyak membaca supaya Perbendaharaan kata kata di otak tuh tambah banyak. tambah banyak. Ya, jadi kalau kemudian kotong terlihat seperti memainkan kata-kata di mana-mana, itu karena membaca. Betul. Oh, satu kata ini sebenarnya DP arti kan banyak. Iya. Tapi kan kotong bisa ya ambil kalimat pertama arti yang ini. Nah, Kalimat kedua yang ini. Katanya padahal dia arti sama, dia mau sama saja. Tapi terputar. Wih, kayak gagah ya. Nah, Padahal itu sama. hanya bermain di dia punya Hanya kata-kata. permainan kata. Iya. Memang butuh banyak baca sih. Harus tambah membaca. Kalau orang yang hobi menulis pasti hobi Harus membaca. bisa membaca. Harus bisa membaca. membaca. Iya. Lalu memperhatikan juga ya bahasa ini kan berkembang. Iya. Bahasa ini berkembang. Bahasa berkembang. Terus Ditambah dengan serapan-serapan. bahasa serapan. Serapan. Ini dari bahasa apa? Prancis, Inggris. Kotong bahasa Indonesia ini kan serapannya dari bahasa Inggris terlalu banyak sekarang. Inggris, Portugis, Belanda. Segala Iya. macam. Tambah lagi kalau bahasa hari Kupang, bahasa daerah juga mungkin masuk. Bahasa Jawa, bahasa Sanskerta. Itu juga masuk. Tapi itu agak lambat bahasa Sanskerta dengan bahasa Jawa sudah mulai sedikit menurun karena kotong mulai dibiasakan dengan bahasa Indonesia. Iya. Minta maaf, bahasa Inggris. Jadi menginggriskan bahasa Indonesia. Iya, serapan bahasa Inggrisnya sangat kuat untuk kita sekarang ini. Aku perhatikan sih. Karena kotong hari-hari di kampus saja bisa pakai bahasa Inggris. Tanya DP arti dia sudah tahu. Padahal dia tidak tahu kalau itu bahasa Inggris. Karena dia suka pakai hari-hari. Iya. Iya. Beta pernah tulis. Bahasa Indonesianya tempat cuci pakaian itu kan binatu. Binatu. Iya, binatu. Tapi kan tanya orang sekarang, dia tahu, tapi dia tahu laundry. Laundry. Dia tahunya laundry kan. Coba binatu itu apa? Sejarah kan banyak yang Sudah tahu. sudah tahu juga. Nah, itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa hari-hari sekarang ya orang pakai laundry. Itu laundry di mana-mana. Laundry di mana-mana. Sona ada satu laundry pun yang pasang pelang binatu. Sona ada di Kupang, sona ada. Banyak Sona kali di ada. mana-mana semua tulis laundry. Semua laundry, entah laundry menurut bahasa Inggris yang baik dan benar, atau laundry yang kotong omong laundry itu ada di mana-mana. Oke, Bab. Nah, yang ini nih untuk orang muda nih, Bab, yang baru mau belajar menulis atau baru mau ya berkeinginan untuk menulis, kira-kira motivasi atau tips dan trik untuk orang-orang muda nih. Ya, kotong kan punya media. Bagi beta sejak ada media sosial, itu bagus untuk kita menulis sebenarnya. Kalau kotong tulis di kertas, taruh di buku, selesai dia di situ. Iya. Dia di situ sudah, kotong sendiri yang tahu. Paling kalau kirim kasih dia ya dia sendiri yang tahu. Tapi kalau hal-hal baik yang kotong mau tulis, kita punya media sosial, apakah segala macam di dalam. Mau masuk di mana sah? Mau punya blog sendiri, silahkan. Iya. Di website atau apa, pikir yo, semua bisa buat sah. Jadi pergunakan media. Yang kedua, kesulitan kedua adalah kotong lebih suka lihat video. Iya. Lebih suka nonton dibandingkan. Lebih suka nonton. Kenapa TikTok naik? Mm-mm. Kenapa TikTok naik tinggi sekarang ini? Karena video, bukan tulisan. Padahal sebenarnya ada aplikasi, misalnya aplikasi ini novel Iya, untuk baca novel. aplikasi tulisan dong. Iya, ada, tapi orang tidak akan. kurang peminat. Kotong lebih suka audio dan visual. Iya. Karena itu tadi kita punya apa? Budaya kita kan budaya mau ngomong, dengar orang ngomong, lihat orang ngomong. Tapi tidak menuangkan itu dalam tulisan Ataupun membaca. atau membaca. Iya. Lebih suka menonton daripada membaca. Itu dia punya masalah. Jadi, ya, tapi itu sudah kembali lagi. Tulis apa yang kau mau ngomong. Tulis apa yang ketemu. Tulis saja apa yang kau ngomong. Pakai media yang ada, sebar, lihat respon, baca lagi. Ya baca lagi. Tapi jangan lupa baca juga orang pun juga. Orang lain pun, toh? Iya, supaya jadi referensi. Iya, betul. Jadi referensi Baca untuk penulis-penulis dong karmana. Iya. Nah, dong menulis apa saja. Lihat mereka yang aktif di media sosial yang banyak menulis. Iya. Jangan lihat yang banyak kirim video. Kalau nanti kau tuh bisa menulis. Oke, ini yang terakhir nih. Tentang Bapak untuk
tulisan yang sering-sering tulis di Facebook ataupun di website. Ada yang menarik perhatian nih, Bab. Kenapa selalu ada F di terakhir? Kenapa selalu titik dan F? Kenapa selalu ada? Awal-awal baca dia berpikir mungkin Bapak salah ketik, tapi lihat semua tulisan begitu. Apa ya? Bagi beta F itu Yefta. Iya. Ya, beta nama kan Yefta, di tengahnya ada F. Dan karena itu beta suka ini huruf F juga. F. Sering beta suka melakukan F-nya dan sudahlah. Untuk memberi tanda tentang semua yang beta buat. Bahkan beta semula itu dari zaman kotong masih SMS. Masih pakai Nokia Sen. Masih pakai Nokia itu. Nokia Center. Itu beta masih ketik dan ujungnya pasti beta taruh F. Ada F di situ. Ada F di situ. Lalu ya akhirnya kemudian terbawa. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Kalau soalnya ada kayak rasa Ada yang kurang. ada yang kurang. Ini mau tempatkan dia di mana gitu. Lebih ke itu, bukan karena ada maksud-maksud yang lain. Lebih karena beta itu beta. Beta huruf F, Yefta. Entah orang mau mengartikan dia lain, silahkan. Tapi ini orang ya kayaknya termasuk orang kesekian yang menanyakan itu. Karena Iya, beberapa karena yang beta memperhatikan. penasaran. Orang pertama itu orang dari mana ya? Di ND. Dia ikuti Sempat beta tanya di beta pun status dan di Facebook. Iya. Lalu kami ketemu di ND, dia tanya. Dia beta kasih tahu seperti ini susu. Beberapa yang lain sampai Kupang Barat juga, pendeta Neti juga masih tanya juga. Dia kasih tahu itu. Dia lebih kayak itu, bukan ada maksud-maksud yang lain. Beta sesuai. Nah, ini nih. Terus tentang media. Nah, sekarang ini kan Kelas Kupang Barat ini susah tahun ya punya website. Nah, jadi mungkin karena ada cara supaya kawan-kawan pemuda di Kelas Kupang Barat mau tulis terus mau kasih masuk ke website, caranya kemana, melalui siapa atau kemana? Iya, ketong website 1 tahun. Kita bersyukur untuk 1 tahun ini. Sudah lewat juga, sudah dari tanggal 9 itu dia pulang tahun. Itu mau dia pulang tahun. Terlewatkan 2-3 hari ini dan sempat bikin syukuran. Sempat syukuran juga. Tapi beta mau terima kasih khusus untuk Kak Edri. Iya. Di Facebook Edri Bro. Iya. Atau di websitenya juga. Dia yang menolong kita untuk mempersembahkan website ini untuk Kupang Barat. Terima kasih juga Pak Ketua Klasis. Terima kasih juga untuk tim multimedia. Untuk sama-sama juga untuk urus ini website. Memang itu sudah. Kita kesulitan karena memang ini harus tulis. Kalau video ya mayor mungkin bisa bikin video. Tapi karena menulis, ini tantangan untuk kita untuk menulis. Nah kalau ada yang mau menulis silahkan. Beta tunggu, saya hubungi beta. Tinggal koto atur untuk bisa kasih masuk. Atau juga di Om Ai ya. Karena Om Ai juga punya akses untuk bisa masuk ke. Kami hanya 3 orang Saya, orang yang bikin ini website dan Om Ai. Bisa akses untuk bisa memasukkan tulisan. Tapi koto mesti edit. Iya, ada editornya. Ya ada editor. Bisa langsung masuk lalu kok beta kirim lain, kok Bapak dong atur jadi lain. Kita mesti edit. Ya, tetap kau akan edit apa yang harus kita paling tidak edit dalam kaidah berbahasa. Lalu hal-hal yang memang seharusnya untuk menjadi publisitas ya. Karena kau tahu ya paling tidak batasan-batasan tertentu. Entah apa sah tentang gereja pun kegiatan, tentang pemuda mau tulis hal-hal umum juga boleh. Kayak ini in media beta anggap ini kotempung. Jadi kotempung bersama, mari menulis. Iya. Nah, yang ini sutra air kok Kai? Hah? Ini sutra air kok? Isu. Oke. Nah, jadi untuk orang-orang muda nanti kalau seandainya mau tulis, kata nanti di deskripsi video ini taruh nomor sah. Bapak Pendeta punya nomor dan nomor HP atau juga KAI ya. Iya. Iya, jadi ini untuk orang muda nih ya, belajar untuk tulis,
Karena kalau kotong setinggi apapun kotong punya ilmu ya, tapi kalau kotong sudah menulis, kotong akan hilang dari masyarakat, iya, dan juga dari sejarah. Karena menulis tuh ke satu pekerjaan keabadian. Betul. Nah, atau ada quotes dari Bapak, Mengabadikan diri dengan tulisan. Mungkin ada banyak yang bisa dipakai juga ya di segala macam. Tapi kita lupa ini siapa pun kata-kata. Tapi dia bilang itu sudah mengabadikan diri dengan tulisan. iya. Jadi biar akan ada terus di situ, apalagi sekarang di internet. Ya, kau taruh sekali, anggap itu terus sudah, nanti ada di situ. Jadi orang perlu apa cari, ada di situ. Kau sudah tahu penulisnya siapa, oh di sana ada lah, tapi dia ada, dia hidup terus. Betul. Dia hidup terus, dia ada di situ karena dia menulisan. Orang akan mengingat itu. Entah tentang apa saya. Iya. Pikir terus dengan sukacita saja. Terus. Ada sukacita. Jadi selalu ada sukacita dalam tiap tulisan. Dalam tiap tulisan. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk bincang-bincang hari Terima ini. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Terima kasih tentang Pak apa, Pendeta. Sa? Ya. Shalom. Memberkati. Shalom.